Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 8 Desember 2020, kita merayakan Pesta Maria dikandung tanpa noda. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 26-38. Kita diingatkan supaya pasrah pada rencana dan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang ibu, yaitu Bunda Maria, yang selalu pasrah pada kehendak-Mu. Kami mohon perkuatkanlah iman kami dan gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu mengikuti contoh hidup Bunda Maria, dan doronglah kami untuk selalu pasrah padamu dan mengikuti kehendak-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pasrah pada rencana dan kehendak Tuhan. Hari ini kita merayakan Pesta Maria dikandung tanpa dosa. Gereja sungguh percaya bahwa Bunda Maria dilahirkan tanpa dosa. Ia dilahirkan tanpa dosa karena Tuhan sudah punya rencana khusus atas hidupnya. Tuhan menyiapkan wanita khusus untuk melahirkan putranya. Putranya yang akan dilahirkan oleh manusia itu akan menjadi serupa dengan manusia, tetapi tanpa dosa. Ia dilahirkan tanpa dosa karena manusia yang melahirkannya tidak dicemari oleh noda dosa. Dan anak yang dilahirkan itu pun bukanlah manusia biasa, tetapi anak Tuhan. Dia mengambil rupa manusia, punya kebutuhan seperti manusia, tetapi hakikat kealahannya pun ada bersama dia. Karena putranya dilahirkan dalam rupa manusia,
maka rahim dari wanita yang akan mengandung putra Allah itu harus sungguh-sungguh suci tanpa noda dosa. Karena kalau putra Allah dilahirkan oleh wanita biasa yang sudah dicemari oleh noda dosa, itu berarti hakikat ketuhanan dari putranya itu sudah dicemari dosa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, semua manusia yang dilahirkan oleh wanita biasa yang sudah dicemari oleh dosa Adam dan Hawa akan selalu dicemari oleh dosa asal. Tetapi Yesus yang dilahirkan oleh Maria yang tidak dicemari oleh noda dosa, tidak dicemari oleh dosa. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria tak bernoda adalah 100% manusia, tetapi tidak berdosa. Dia berada dalam kandungan Bunda Maria selama 9 bulan, mengikuti hukum alam manusia, menyedot susu, menyedot sari makanan dari tubuh Bunda Maria. Tetapi karena Maria dikandung oleh Roh Kudus, maka bayi yang dilahirkan itu adalah 100% Tuhan. Karena itu, dalam diri Yesus Kristus terdapat 100% manusia dan 100% Tuhan. Ketuhanannya tidak lagi dilihat sebagai roh saja, tetapi sudah menyatu dengan kodratnya sebagai manusia. Bagi manusia, mungkin hal ini sulit sekali dipahami, dan mungkin ada yang berpikir bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Tuhan, semuanya bisa terjadi. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah semuanya bisa terjadi. Pada awal mula Bunda Maria merasa bingung dan takut sewaktu malaikat menyampaikan berita bahwa ia akan mengandung dan melahirkan putra Allah. Maria sempat bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena ia belum bersuami. Tetapi sesudah malaikat menjelaskan semuanya, maka dia pasrah dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Katanya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Selanjutnya ia pasrah dan biarkan Tuhan bekerja dalam dirinya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita memberi hormat kepada Bunda Maria. Tuhan sudah menyiapkan dia secara khusus sejak dari kandungan ibunya, Santa Ana, untuk menjadi Bunda Tuhan. Ia dilahirkan tanpa dosa, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kandungannya sudah disiapkan secara khusus oleh Tuhan. Kandungannya tanpa noda dosa. Marilah kita mengikuti teladan hidupnya, yaitu melihat dan menerima pengalaman hidup dengan iman dan percaya bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kita berdoa, semoga Tuhan menguatkan iman kita dan menggerakkan hati kita agar selalu pasrah pada kehendak dan rencana Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.